teman-teman mahasiswa baru arsitektur ITENAS. Pertemuan dengan himpunan kali ini, kita mau bahas tentang satu hal yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa baru nih. Di antara teman-teman di sini, pasti masih ada yang ragu dan mempertanyakan. Sebenarnya, jadi mahasiswa arsitektur itu harus jago gambar gak sih? Soalnya aku gak bisa nih kak, pasti nanti bakal minder dan ngerasa ketinggalan banget dibanding teman-teman mahasiswa yang lainnya. Eits, jangan salah. Jadi mahasiswa arsitektur itu nggak harus jago gambar kok. Coba yuk kita lihat gambar ini. Sekilas gambar ini memang terlihat asal, tapi siapa sangka, gambar ini merupakan rancangan arsitek terkenal Andra Matin yang ada di Semarang, yaitu bangunan Art Hotel Gajah Mada. Selanjutnya, ada beberapa gambar bangunan lainnya yang biasa saja, sederhana, tidak terlalu rapi, tapi sudah cukup merepresentasikan maksud bentuk dari bangunan tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat kenapa jurusan arsitektur itu identik dengan menggambar. Karena menggambar adalah media bagi para arsitek untuk menumpahkan ide maupun gagasannya mengenai bangunan. Jika tidak dengan gambar, akan sangat sulit untuk menyampaikan ide kepada klien kelak. Di era modern seperti sekarang, tentunya banyak cara untuk mempermudah arsitek dalam merancang secara digital. Tetapi skill untuk menggambar secara manual masih tidak kalah penting loh teman-teman. Menggambar secara manual dapat mengasah kemampuan kita membayangkan bagaimana rasanya berada dalam sebuah ruang. Suatu saat, kita pun bisa saja dihadapkan dengan keadaan di mana kita harus menyampaikan ide kita secara manual loh. Maka dari itu, supaya ide dan gagasan mengenai bangunan dapat tersampaikan dengan baik, gambar tidaklah harus bagus dan sempurna. Yang lebih penting adalah gambar tersebut cukup representatif dan informatif. Berikut merupakan contoh gambar-gambar sketsa bangunan yang tidak terlalu mendetail, tidak juga sempurna, tetapi representatif dan informatif sehingga siapapun yang melihat gambar ini akan dapat membayangkan bentuk dan letak dari bangunan ini kelak. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai asah kemampuan itu dari sekarang. Gambar ini adalah salah satu contoh gambar gabungan dari bangun ruang dasar yang akan kita modifikasi menjadi gambar bangunan. Untuk mempermudah kita menggambar sketsa bangunan, kita bisa mulai menggambar ulang bentuk dasarnya terlebih dahulu. Supaya tidak banyak menghapus atau mengulang gambarnya tipis-tipis dulu ya. Teknik menggambar yang dicontohkan di sini adalah menggambar dengan 2 titik hilang, yang merupakan salah satu teknik dari gambar perspektif. Setelah menggambar ulang bangun ruang dasarnya, kita bisa mulai mengikis atau menambahkan bentuk lain pada bentuk awal bangun ruang tersebut. Istilah yang digunakan saat menambah disebut aditif, dan untuk mengikis dinamakan subtraktif. Contoh aditif pada gambar ini adalah penambahan kanopi pada pintu masuk. Sedangkan subtraktifnya adalah menghilangkan sedikit bagian balok di depan untuk dijadikan tangga. Kita dapat bebas menambahkan ornamen lainnya untuk memperindah fasad bangunan, seperti atap, pintu, jendela, garasi, tangga, dan bahkan kolam renang. Saat dirasa beberapa bagian gambar sudah fix, bisa kita mulai tebalkan. Menebalkan gambar dapat membantu untuk memperjelas batas garis pada setiap ornamen gambar. Dapat juga memperlihatkan bidang mana yang di depan dan mana yang di belakang. Supaya terlihat lebih nyata dan detail, tidak lupa memberikan ketebalan pada gambar kanopi dan tangga. Gambar akan terlihat hidup dengan bantuan tambahan dari gambar benda lain, seperti mobil, orang, dan tanaman agar gambar tidak terkesan kaku. Oh iya nih teman-teman, bagian paling seru dalam menggambar bangunan adalah membuat detail material. Kita dapat mencari beberapa referensi gambar dari Pinterest maupun Art Daily. Pemilihan material sangat penting dalam mendesain suatu bangunan. Pada gambar sketsa, salah satu cara menonjolkan materialnya adalah bermain dengan arsiran. Arsiran juga dapat membantu memperlihatkan jauh dekatnya suatu objek, juga dapat digunakan untuk membuat bayangan.
akhirnya. Bagus kan? Secara garis besar, gambar ini terdiri dari 1 bidang alas dan 7 bangun ruang dasar. Warna jingga memperlihatkan bagian aditif atau penambahan, sementara warna ungu memperlihatkan bagian yang subtraktif atau dikikis. Sekarang, giliran teman-teman mahasiswa baru untuk mencoba. Jika masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menanyakan pada mentornya ya. Selamat bekerja!